السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, kita masih berbicara tentang al-iman bil qadari. Iman kepada qada wal qadar itu dikatakan ala darajataini, memiliki dua derajat. Ihdahuma, salah satunya adalah al-imanu bi anna Allah Ta'ala sabaq fi ilmihi ma ya'maluhu al-ibad min khairin wa syarr wa ta'atin wa ma'siyah qabla khalqihim wa ijadihim. Derajat pertama, iman kepada takdir itu dengan mengimani bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki ilmu yang lebih dulu, yakni lebih dulu daripada perbuatan-perbuatan para hamba. Allah Maha mengetahui sebelum terjadinya semua yang dilakukan oleh para hamba, apakah kebaikan-kebaikan ataupun kejelekan-kejelekan, apakah ketaatan-ketaatan ataupun kemaksiatan-kemaksiatan. Allah sudah mengetahuinya dalam keadaan sebelum menciptakan mereka, sebelum mengadakan mereka. Wa man huwa minhum min ahlil jannah, dan Allah juga sudah mengetahui siapa di antara mereka yang akan menjadi penduduk surga dan siapa di antara mereka yang akan menjadi penduduk neraka. Allah sudah mengetahuinya sebelum terjadinya. Wa a'adda lahumut thawab wal 'iqab jazaan li a'malihim, dan Allah telah persiapkan untuk mereka pahala dan balasan, pahala dan azab sebagai balasan untuk amalan-amalan mereka sebelum menciptakan mereka, sebelum membentuk mereka. Wa annahu kataba dzalika 'indahu wa ahsahu, dan Allah Subhanahu wa taala mencatatnya, menulisnya di Lauhul Mahfuz. Awwalu ma khalaqallahu al-qalam, Allah pertama kali menciptakan adalah pena. Kemudian Allah katakan kepada pena itu, uktub, tulislah. Qala wa ma aktub, kata pena tadi, ya Allah, apa yang aku tulis? Qala uktub ma huwa kainun ilal abad, tulislah, kata Allah, seluruh apa yang akan terjadi sampai akhir masa. Maka yang ditulis oleh pena itulah al-qada wal qadar, atau catatan-catatan takdir yang sudah Allah ketahui, yang Allah sudah perintahkan pena untuk mencatatnya. Ikhwani fillah a'azakumullah. Wa anna a'mal al-ibad tajri ala ma sabaqa fi ilmihi wa kitabih.
Dan keyakinan ini menunjukkan keyakinan bahwa apa yang terjadi di muka bumi ini, apa yang terjadi pada seluruh makhluk dan seluruh manusia, dan apa yang diamalkan oleh mereka, seluruhnya adalah apa yang sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Semuanya apa yang sudah tercatat oleh pena, semuanya apa yang sudah diketahui oleh Allah sebelumnya. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi yang belum diketahui oleh Allah sebelumnya, tidak ada. Tidak ada sedikit pun yang terjadi yang belum dicatat di Lauhul Mahfuz, tidak ada. Maka semua yang terjadi sekecil apapun, sebesar apapun, sudah tercatat di Lauhul Mahfuz dan sudah ada dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini khonibina azakumullah, derajat pertama terdiri dari dua, yaitu mengimani bahwa Allah mengetahui sebelum terjadinya, dan mengimani bahwa Allah mencatat apa yang diketahuinya tadi yang akan terjadi ilal abad. Kemudian derajat tsaniyah, derajat yang kedua. Inna Allah Ta'ala khalaqa af'ali ibadihi kulliha. Allah Subhanahu wa taala telah mencatat atau telah menciptakan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan perbuatan para hamba. Yang pertama Allah mengetahui, yang kedua Allah menciptakan. Yani Allah Subhanahu wa taala Al-Khallaq, Maha Pencipta, menciptakan segala sesuatu termasuk menciptakan perbuatan-perbuatan para hamba, perbuatan-perbuatan para makhluk yang berlangsung pada mereka. Seluruhnya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah azakumullah, kalau Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Khaliq, Sang Pencipta, maka di antara sifatnya adalah khalaqa kulla syai'in wa qaddarahu taqdira. Allah menciptakan segala sesuatu dan menentukannya. Maka termasuk yang diciptakannya adalah perbuatan-perbuatan para hamba, perbuatan-perbuatan makhluk. Minal kufri wal iman, dari kekufuran dan keimanan, wan ta'ah wal isyan, ketaatan dan kemaksiatan. Wa sya'aha minhum, Allah lah yang menciptakannya, Allah lah yang menciptakannya, dan Allah pula lah yang menghendakinya. Ikhwani fillah a'azakumullah, inilah darajah yang yusbituha ahlus sunnah wal jamaah, derajat kedua yang diimani oleh ahlus sunnah wal jamaah. Adapun qadariyah mengingkarinya tentang penciptaan. Ikhwani fillah a'azakumullah, jangan kita samakan antara penciptaan dan perbuatan. Kalau penciptaan menunjukkan kemuliaan Allah, bahwa Allah Maha Pencipta, menciptakan segala sesuatu, maka kita yakini pula termasuk perbuatan-perbuatan para hamba Allah yang menciptakannya. Tetapi kalau perbuatan siapa, kamu katakan ini perbuatan orang yang melakukannya, begitu. Jangan sampai kita menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan jelek itu perbuatan Allah. Tidak bisa. Itu perbuatan makhluk. Tetapi Allah lah yang menciptakannya, Allah lah yang menakdirkannya. Ikhwani fillah a'azakumullah, kalimat secara mutlak dengan kalimat khaliq atau khalaqa kulla syai'in, menciptakan segala sesuatu, termasuk di dalamnya menciptakan perbuatan-perbuatan para hamba. Dan itu menunjukkan kekuasaan Allah di atas kekuasaan makhluk. Kalau kita, makhluk, ingin menciptakan sesuatu atau ingin berbuat sesuatu, saya akan berbuat ini dan berbuat itu, pasti berhasil atau belum tentu? Belum tentu. Kenapa? Karena di atas apa yang kita kuasai ada yang lebih kuasa. Walaupun kita menguasai tangan kita, saya julurkan atau saya tidak julurkan. Mulut saya buka atau saya tutup, terserah saya. Mata saya pejamkan atau saya buka, terserah saya. Iya, kamu memiliki sedikit kekuasaan pada badanmu. Tetapi kekuasaan yang lebih luas, kekuasaan yang lebih tinggi di atas seluruh makhluk adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada suatu saat kalau Allah tidak kehendaki, silakan, kamu tidak akan mampu mengatur matamu sendiri.
Kalau Allah kehendaki, Allah Maha Kuasa, kamu tidak mampu menguasai badanmu sendiri. Lumpuh total. Oh, sakit katanya. Sakit. Sakit apa? Kenapa kok bisa sakit? Semuanya adalah qada wal qadar. Semuanya adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan fillah azakumullah. Apa yang dikatakan di sini oleh ahlu sunnah wal jamaah, apa yang diyakini oleh salafus saleh, bahwa perbuatan-perbuatan makhluk pun adalah dengan qada wal qadar. Allah lah yang menciptakannya. Karena Allah adalah sang pencipta. Kamu bukan pencipta dan kamu bukan khalik. Kita semua bukan khalik. Maka kita tidak bisa memperbuat sesuatu dan pasti benar, tidak bisa. Pasti berhasil, tidak mungkin. Belum tentu. Masih ada unsur lain. Apa itu? Taufik dari Allah. Kehendak dari Allah. Apakah Allah menghendaki atau tidak? Ketika kamu berupaya sesuatu, Allah tidak kehendaki, maka gagal. Sebaliknya, ketika orang tadi dalam keadaan tidak menghendaki sesuatu, kok tiba-tiba terjadi? Oh, tidak sengaja. Ya, kamu mengatakan tidak sengaja, tapi itu sengaja Allah takdirkan. Ikhwan fillah azakumullah. Maka derajat yang kedua ini adalah diyakini oleh ahlu sunnah wal jamaah, para ulama dari kalangan salafus saleh secara ijma' yang menyatakan bahwa semua perbuatan-perbuatan hamba adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakannya, Allah yang menakdirkannya. Maka wahai para hamba Allah, kalau kita semua menginginkan sesuatu, ingin berbuat sesuatu, hendaklah meminta kepada Allah taufik. Hendaklah berharap untuk mendapatkan dari Allah taufik dan kecocokan dengan kehendak Allah. Sebab tanpa kecocokan dengan kehendak Allah, pasti akan gagal. Pasti tidak akan berhasil. Kalau ternyata Allah tidak kehendaki, maka di samping usaha-usaha kamu, di samping usaha-usaha kita, di samping perangkat-perangkat yang sudah kita kumpulkan agar berhasil, jangan lupa berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berilah taufik pada usahaku ini. Ikhwan fillah azakumullah. Derajat kedua inilah yang diingkari oleh aliran Qadariyah, aliran sesat, yaitu aliran Qadariyah yang tidak beriman kepada takdir, yang tidak percaya kepada takdir. Mereka menyatakan bahwa semua perbuatan kita, ya kita yang menentukannya, bukan Allah yang menciptakannya. Itu ciptaan kita, bukan ciptaan Allah. Na'udzubillahi min hadzal kufur. Kita berlindung kepada Allah dari kekufuran yang seperti ini. Qala, selanjutnya Ibnu Rajab menyatakan, wad-darajatul ula athbataha katsirun minal qadariyah wa nafaha ghulatuhum. Adapun derajat pertama, kalau Allah Maha mengetahui, kalau Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang akan terjadi pada para hamba, atau apa yang akan terjadi pada para makhluk, dan ilmu Allah itu Allah sudah lebih dulu mengetahui sebelum terjadinya. Ini masih diyakini oleh sebagian Qadariyah. Aliran sesat Qadariyah yang mengingkari takdir masih mengakui kalau Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang akan terjadi. Maka ikhwan fillah azakumullah, tidak ada yang mengingkari ilmu Allah yang sudah lebih dulu sebelum terjadinya perbuatan-perbuatan hamba. Ini tidak diingkari kecuali oleh orang-orang yang kelewatan. Ghulatuhum, ghulat yakni yang ghulu fil qadariyah, yang melampaui batas, yang kelewatan dalam kesesatannya, seperti tokoh-tokoh mereka Ma'bad al-Juhani dan Amr bin Ubaid. Ma'bad al-Juhani adalah apa yang muncul atau orang yang muncul di zaman zaman Abdullah bin Umar masih hidup, ketika dilaporkan oleh beberapa tabi'in kepada beliau, kepada Ibnu Umar, bahwa di tempat kami ada seorang tokoh yang bernama Ma'bad al-Juhani yang mengingkari qada wal qadar, yang mengatakan bahwa seluruh alam ini terjadi dengan sendirinya. Maka diingkari dengan keras oleh Ibnu Umar. Dan kemudian muncul pula setelah zaman itu, muncul Amr bin Ubaid yang tidak kalah jahatnya,
dengan gayanya melecehkan para ulama dan membodoh-bodohkan para ulama ahlu sunnah, melecehkan Imam Syafi'i, melecehkan para imam-imam yang ada pada saat itu, dan mengatakan bahwa ilmu mereka itu cetek, rendah, mereka itu tidak menggunakan akal dan seterusnya. Karena merasa oleh Amr bin Ubaid, jadi Amr bin Ubaid merasa bahwa dirinya lebih cerdas katanya. Tidak mau menerima begitu saja ayat-ayat tentang takdir dan hadis-hadis tentang takdir. Ikhwan fillah azakumullah, mereka inilah yang mengingkari ilmu Allah. Mengingkari bahwa Allah Maha mengetahui sebelum terjadinya. Ketika ditanya kepada mereka, apakah perbuatan kita ditakdirkan atau tidak? Oh tidak, tidak ditakdirkan. Berarti siapa yang menentukan? Saya sendiri yang menentukan. Saya mau berbuat atau tidak berbuat. Berarti sebelum kamu memilih berbuat yang ini, berbuat yang itu, Allah belum tahu kamu akan pilih apa. Iya, belum tahu. La haula wala quwata illa billah. Kufurnya, sesatnya Amr bin Ubaid dan Ma'bad al-Juhani. Adapun sebagian Qadariyah yang lainnya, mereka mengingkari takdir, tapi masalah ilmu Allah masih dipercaya oleh mereka, masih diterima. Oleh karena itulah sebagian salafus saleh, para imam-imam, para ulama, para a'immatus salaf, kalau berdebat atau berbantahan dengan Qadariyah, maka selalu mereka bertanya tentang ilmu Allah. Nazaru al-Qadariyah bil ilm, mengalahkan Qadariyah dengan apa? Dengan satu perkara, yaitu ilmu Allah. Ketika mereka mengingkari takdir begini menurut saya pikir, saya rasa, bukankah, berarti tidak ada takdir, dan seterusnya, akal-akalan semua. Maka para a'immah, para imam-imam ahli sunnah, biasa membantah mereka dengan apa? Dengan keyakinan tentang ilmu Allah. Wahai para pengingkar takdir, wahai Qadariyah, wahai Mu'tazilah, kami bertanya pada kalian, apakah kalian beriman kalau Allah Maha mengetahui sebelum terjadinya perbuatan hamba? Atau tidak meyakini? Apakah kalian beriman bahwa Allah Maha mengetahui seluruh apa yang akan terjadi? Atau kalian tidak percaya? Ini pertanyaan pamungkas. Kalau mereka mengatakan saya tidak percaya, kafir. Berarti kamu mengatakan Allah bodoh dan itu kafir, keluar dari Islam. Kalau mereka mengatakan, ya kami beriman bahwa Allah sudah tahu sebelum terjadinya. Nah, apa yang Allah sudah ketahui, Allah tuliskan di dalam Lauhul Mahfuz, itulah qada wal qadar, selesai. Kalahlah mereka, fabuhital ladzi kafar. Ikhwan fillah azakumullah. Maka mereka nadharu al-qadariyah, membantah qadariyah biasanya dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Fa in aqarru bihi khasimu. Kalau Qadariyah tadi mengakui ilmu Allah, bahwa Allah Maha mengetahui sebelum terjadinya seluruh kejadian-kejadian, maka khasimu, maka kalahlah mereka. Qadariyah kalah berarti, langsung tidak bisa berbicara apa-apa. Kalau Allah sudah mengetahui seluruh apa yang akan terjadi, dan itu dituliskan oleh Allah, dicatat oleh Allah, maka itulah qada wal qadar. Selesai. Wa in jahaduhu faqad kafaru. Dan kalau mereka ingkari keilmuan Allah, bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang belum terjadi, Allah Maha mengetahui seluruh kejadian sebelum kejadiannya, dan Allah Maha mengetahui apa yang akan terjadi pada para hamba, apa yang akan terjadi pada orang ini dan orang itu, dan Allah Maha mengetahui sebelum orang tadi lahir, bahkan sebelum Nabi Adamnya lahir atau diciptakan, bahkan sebelum diciptakannya langit dan bumi. Qabla khalqi samawati wal ard bi 50,000 sanah. Allah sudah mengetahuinya sebelum diciptakannya langit dan bumi 50,000 tahun. Ikhwan fillah azakumullah. Ilmu Allah sangat luas. Maha mengetahui apa yang akan terjadi nanti. Allah sudah tahu. Hamba ini akan kufur, hamba ini akan beriman. Hamba yang ini akan bermaksiat, yang ini akan taat. Yang sana akan masuk surga, yang ini akan masuk neraka. Ikhwan fillah azakumullah. Ini ilmu Allah, tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang-orang kafir. Tidak ada yang mengingkari ilmu-ilmu Allah ini yang maha luas ini,
kecuali orang yang kafir dan ingkar kepada Quran dan Sunnah, ingkar kepada Allah, ingkar kepada Rasulnya. Maka orang yang beriman pasti akan mengimani bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi nanti. Allah maha mengetahui. Ikhwan fillah a'azakumullah, maka dengan derajat pertama tentang keilmuan Allah inilah para salafus saleh membantah Qadariyah. Selalu ditanya Qadariyah, para pengingkar-pengingkar takdir ini ditanya dengan tentang ilmu Allah. Apakah kalian percaya bahwa Allah maha mengetahui apa yang belum terjadi atau apa yang akan terjadi? Kalau mereka mengatakan percaya, itulah yang Allah catat di Lauhul Mahfuz. Ilmu Allah yang Allah catat di Lauhul Mahfuz bahwa ini akan berbuat begini, ini akan berbuat begitu. Itulah qada wal qadar. Kalau mereka mengingkari keilmuan Allah, qad kafaru, berarti mereka kafir. Yuriduna anna man ankara al-ilma al-qadim as-sabiq bi af'alil ibad. Yani para imam-imam memaksudkan barang siapa yang mengingkari keilmuan Allah yang sudah lebih dulu sebelum perbuatan-perbuatan hamba terjadi, wa anna Allah qazamahum qabla khalqihim, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah membagi mereka sebelum penciptaan mereka. Allah sudah mencatatnya mana yang akan sengsara, maka mana yang akan berbahagia. Wa kataba dzalika indahu fi kitabin hafiz, dan Allah catat di dalam catatan yang terjaga, Lauh al-Mahfuz, catatan yang terjaga. Faqad kadzaba bil Qur'an, barang siapa yang mengingkari itu semua berarti mengingkari Al-Qur'an. Fayakfur bidzalik, maka dia kafir dengan pengingkarannya terhadap Al-Quran. Wa in aqarru bidzalik, dan kalau ketika ditanya tentang ilmu Allah mereka aqarru, mereka menetapkan, mereka mengimani. Wa ankaru anna Allah khalaqa af'alal ibad, tapi mengingkari kalau Allah lah yang menciptakan perbuatan para hamba dan menghendakinya dan menginginkannya. Iradah kauniyah qadariyah, maka qad khasimu, maka mereka telah kalah dalam perbantahan tadi. Kenapa? Li'anna ma aqarru bihi hujjah alaihim fima ankaru. Karena apa yang mereka telah tetapkan itu membantah apa yang telah mereka ingkari. Jadi mereka membantah mereka sendiri. Ketika ditanya, kalian mengingkari takdir? Iya. Masa manusia sudah takdirkan? Enggak mungkin, mustahil. Berarti manusia terjaga dan manusia dalam terbatas, manusia tidak bebas, berarti dengan akal-akalan mengingkari takdir. Kemudian kita tanya, baik, sekarang kamu beriman atau tidak beriman bahwa Allah maha mengetahui? Saya beriman. Kamu beriman? Yakin bahwa Allah mengetahui apa yang akan dilakukan oleh hamba tadi? Saya yakin. Berarti kamu yakin bahwa Allah sudah mengetahuinya sebelum hamba tadi berbuat? Iya, saya yakin. Kalau begitu, apa yang Allah catatkan dari apa yang Allah ketahui di Lauhul Mahfuz itu sudah diketahui oleh Allah dan kamu yakin? Iya, yakin. Ya itulah takdir. Berarti bertentangan antara keyakinan kamu yang pertama tidak ada takdir dan keyakinan kamu yang kedua bahwa Allah maha mengetahui. Kalau kamu mengingkari takdir, konsekuensinya berarti Allah tidak tahu, karena yang akan berbuat adalah hamba tadi. Ini apa itu belum tahu. Ikhwan fillah a'azakumullah. Maka dikatakan oleh Ibnu Rajab, berarti keyakinan mereka tentang ilmu Allah justru membantah mereka sendiri yang mengingkari takdir. Wa fi takfiri haula'i niza'un masyhurun bainal ulama, dan masalah pengkafiran mereka, kafir atau tidak kafirnya, terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Yani kafir tidak kafirnya Qadariyah. Wa amma man ankara al-ilmul qadim, adapun yang mengingkari ilmu Allah yang sudah lebih dulu, ini disebutkan secara nas oleh Imam Syafi'i, oleh Imam Ahmad juga dan lain-lainnya bahwa mereka kafir. Jadi yang masih mengimani tentang ilmu Allah tapi mengingkari takdir, ini diperdebatkan kafir atau tidak kafirnya. Tapi sepakat sesatnya. Kalau sesatnya sepakat, tapi kafir tidak kafirnya, terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Adapun kalau mengingkari ilmu Allah, maka mereka para ulama seperti Imam Syafi'i dan Imam Ahmad
menyatakan dengan tegas, dengan nas bahwa mereka kafir. Ikhwan fillah a'azakumullah. Dikatakan oleh para ulama bahwa mereka kafir, wa kadzalika ghairahuma. Demikian pula oleh para ulama yang lain dari para imam-imam kaum muslimin. Fa in qila faqad farraqa an-nabi. Sekarang kita masuk pada pembahasan lain. Baik, sekarang Rasulullah SAW di dalam hadis Ibnu Umar yang kita baca kemarin membedakan antara Islam dengan iman. Apa perbedaannya? Apa kesimpulannya kemarin? Al-Islam itu mencakup seluruh amalan atau semua perbuatan-perbuatan zahir, semua yang tampak dan zahir yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Sedangkan iman, semua keyakinan-keyakinan yang ada dalam batin, akidah. Dibedakan demikian. Berarti Islam adalah mencakup semua amalan-amalan zahir, sedangkan iman mencakup amalan-amalan batin. Rasulullah berarti membedakan. Di dalam hadis tadi, ketika ditanya oleh Jibril, mal Islam? Dijawab amalan-amalan zahir. Salat, puasa, haji, syahadat tentunya pertama kali. Iman, ketika ditanya mal iman? Dijawab iman adalah keyakinan kepada Allah, beriman kepada Nabi, malaikat-malaikatnya, nabi-nabinya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan seterusnya. Sedangkan yang masyhur dari mazhab salaf dan ahlul hadis seluruhnya, bahwa iman itu qaulun wa amal. Bahwa iman adalah qaulun wa amal. Sampai-sampai Imam Bukhari mengatakan, aku memiliki guru 100 lebih. Imam-imam yang Imam Bukhari mengambil ilmu daripadanya, itu 100 orang lebih syekhnya. Seluruhnya mengatakan al-imanu qaulun wa amal. Seluruhnya secara sepakat ijma menyatakan bahwa iman itu ucapan dan perbuatan. Ucapannya ucapan lisan dan ucapan hati. Perbuatannya perbuatan anggota badan dan perbuatan hati. Berarti iman mencakup keyakinan dalam hati, mencakup ucapan ikrar di lidah, di lisan, dan juga mencakup amalan-amalan dengan anggota badan. Ini iman. Dengan kesepakatan para ulama menyatakan demikian. Wa annal a'mal kulluha dakhilun fi musammal iman. Dan bahwasanya amalan-amalan soleh pun termasuk di dalam iman. Wa ankara salaf ala man kharrajal a'mal an il-imani inkaran syadida. Bahkan para ulama salaf mengingkari orang-orang yang memisahkan amalan dari iman. Barang siapa yang menyatakan bahwa amalan soleh tidak termasuk iman atau amal perbuatan tidak termasuk iman, diingkari dengan pengingkaran yang keras oleh para ulama sejak zaman para sahabat, para tabi'in dan tabi'it tabi'in dan para ulama pengikut mereka. Di antara yang mengingkarinya dan menjadikannya pendapat itu pendapat yang muhdats, pendapat bid'ah, adalah Sa'id ibn Jubair, wa Maimun ibn Mihran, wa Qatadah, wa Ayyub as-Sikhtiyani, wa Ibrahim an-Nukhai, wa Zuhri, wa Yahya ibn Abi Katsir, wa ghairihim, dan lain-lain dari mereka para ulama kibar ahlul hadis. Semuanya menyatakan barang siapa yang mengingkari atau barang siapa yang memisahkan amalan dari iman, berarti dia telah mengada-adakan ucapan muhdats, ucapan bid'ah. Bahkan Imam Tsauri berkata, huwa ra'yun muhdats adrakna an-nas ala ghairihi. Pendapat itu pendapat bid'ah, dan aku mendapati manusia, ini mendapati para ulama yang sebelumnya dari kalangan salaf, semuanya berpendapat tidak seperti itu. Artinya berpendapat bahwa amal termasuk dalam iman. Iman mencakup keyakinan, amalan, dan ucapan. Tiga-tiganya. Demikian pula Al-Auza'i menyatakan, kana man madha minal salafi la yufarriqun atau la yufarriqu bainal imani wal amal. Bahwa orang-orang yang sebelum kita dari kalangan salaf semuanya tidak membedakan antara yang dalam masalah iman dan amal, tidak dibedakan antara iman dan amalan. Artinya amalan termasuk di dalam iman. Ikhwan fillah a'azakumullah, dan masih banyak lagi hujjah-hujjah dan dalil-dalil para ulama
Karena memang ijma' itu sudah hujjah, karena memang ada kejelasan dalam Quran dan Sunnah. Maka sepertinya ada pertentangan antara ijma' ini dengan apa yang disebutkan dalam hadis tadi. Islam itu amalan zahir, iman itu amalan batin. Maka dijawab, diterangkan oleh Ibnu Rajab, amma wajhul jam'i baina hadhihi nusus, adapun cara mengumpulkan, mengakurkan antara dua nas ini, dua dalil ini adalah bahwa iman dan Islam itu adalah dua nama yang saling mengandung yang lainnya. Iman mengandung Islam dan Islam mengandung iman. Yang kalau dia bersama-sama maknanya berbeda, kalau dia berpisah maknanya sama. Yang diistilahkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, idza ijtama'a aftaraq wa idza iftaraqa ijtama'. Jika bertemu berpisah, jika berpisah bertemu. Kok aneh? Iya. Ada dua kalimat yang seperti itu. Kalau bertemu, dia berpisah, maknanya, kalau bertemu lafadznya berbarengan, bersamaan, maka maknanya berbeda, berpisah. Tapi kalau berpisah lafadznya sendiri-sendiri, maka maknanya bertemu, sama maknanya. Kalau kita mengatakan, ini kasihkan orang-orang mukmin, ketika dibagikan zakatnya kepada orang-orang Islam, boleh enggak? Sama. Yang saya maksud muslimnya mukmin, yang saya maksud mukminnya muslim, begitu. Karena disebut sendirian, bagikan pada orang Islam atau bagikan pada orang yang beriman, maka sama maknanya kalau sendiri-sendiri. Tetapi kalau kita katakan orang beriman dan orang yang berislam adalah demikian-demikian, kok dibedakan sekarang? Karena berkumpul iman dan Islam. Maka berarti Islam itu kepada yang zahir-zahir sudah tampak, dalamnya nggak tahu. Kalau mukmin adalah orang yang iman ada dalam hatinya, maka jelas akan terbukti dalam perbuatannya. Ikhwan fillah azakumullah. Nanti akan dijelaskan lagi dengan rinci oleh Ibnu Rajab rahimahullah. Kita sekarang bicarakan dulu tentang masalah keyakinan tadi. Keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, keyakinan salafus saleh, keyakinan seluruh kaum muslimin sejak para sahabat, para tabi'in, para tabi'in dan generasi berikutnya sampai hari ini dari Ahlus Sunnah. Mereka sepakat secara ijma' bahwa amalan saleh atau amalan-amalan perbuatan termasuk dalam iman. Maka kalau amalannya baik bertambah, imannya bertambah. Kalau amalan baiknya berkurang, amalan jeleknya, amalan maksiatnya semakin banyak, maka imannya berkurang. Kan begitu. Yazidu bit ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Apa dalil-dalilnya? Apa hujjah-hujjah mereka? Qala di antara pendapat-pendapat para ulama tadi yang sudah disebutkan secara ijma' bahwasanya mereka menyatakan amalan pun termasuk iman karena banyak ucapan-ucapan yang sangat jelas dari para salaf seperti ucapan Umar bin Abdul Aziz. Amma ba'd, ketika dia menulis surat kepada anak buahnya di seluruh amsar, di seluruh negeri-negeri. Isi suratnya, amma ba'd, fa inna lil imani fara'id wa syara'i'. Qila faman istakmalaha istakmalal iman wa man lam yastakmilha lam yastakmilul iman. Demikian diriwayatkan oleh Bukhari dalam sahihnya. Isi suratnya itu adalah nasihat dari khalifah kepada bawahan-bawahannya seluruhnya di seluruh negeri. Apa di antara nasihatnya? Amma ba'd, ketahuilah bahwa iman memiliki kewajiban-kewajiban, memiliki konsekuensi-konsekuensi, dan memiliki syariat-syariat. Barang siapa yang menyempurnakan konsekuensi-konsekuensinya, barang siapa yang menyempurnakan syariat-syariatnya, berarti dia menyempurnakan iman. Barang siapa yang tidak menyempurnakan konsekuensinya, kewajiban-kewajibannya, syariat-syariatnya, berarti dia tidak menyempurnakan iman. Perhatikan kalimat ini. Yang disebut dengan faraid dan syara'i', amal zahir atau amal batin? Amal zahir. Iya tak? Amal zahir. Berarti amal zahir pun masuk dalam iman. Iya, masuk dalam iman. Kenapa demikian? Karena disebut sendirian iman. Maka sama dengan Islam maknanya. Tidak berbeda. Demikian pula ketika disebutkan dalam Al-Quran,
Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan. Hanya saja yang namanya orang-orang beriman adalah yang jika disebut nama Allah bergetar hati mereka. Jika dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, iman mereka bertambah. Jika dibacakan ayat-ayat Allah, iman mereka bertambah. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan terhadap Rabb mereka bertawakal. Alladzina yuqimuna as-salah, yaitu yang mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, yang mengeluarkan zakat dari rizki yang Allah berikan pada mereka. Disebutkan yang zahir atau yang batin? Dua-duanya. Keyakinan dalam hati, dalam batinnya disebut wajilat qulubuhum, hati mereka bergetar. Ini tanda iman. Amal zahirnya juga disebut yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, mendirikan salat dan mengeluarkan zakat dari rezeki yang Allah berikan pada mereka, mereka menginfakkannya. Ini dikatakan al-mu'minuna haqqan. Orang beriman yang sebenar-benarnya, dia salat, dia zakat, dia beramal amalan zahir, dan dia yakin dengan hatinya. Berarti termasuk iman adalah amalan zahir. Naam, karena di sini disebutkan al-mu'minun saja, sendirian, tidak dibarengkan dengan Islam, maka maknanya sama dengan kalimat al-muslimun. Ikhwan fillah a'azakumullah, di dalam dua kitab sahih disebutkan dalam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda kepada utusan dari suku Qais, suku Abdi Qais. Apa perintah Nabi kepada mereka, kepada utusan tersebut? Amurukum bi arba'. Aku perintahkan kalian dengan 4 perkara. Al-iman billah. Pertama, iman kepada Allah. Wa hal tadruna mal imanu billah? Tahukah kalian apa itu iman kepada Allah? Syahadatu an la ilaha illallah. Iman kepada Allah adalah syahadat bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah. Wa iqamis salah, mendirikan salat. Wa ita'iz zakah, mengeluarkan zakat. Wa shaum Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Wa an tu'tu minal maghnamil khumus, dan hendaklah engkau memberikan dari bagian pampasan perang 1/5 untuk Allah dan Rasulnya. Yang disebutkan di sini semuanya amalan zahir. Syahadat, salat, zakat, puasa, dan memberikan 1/5 dari pampasan perang. Apa ini? Amalan zahir atau batin? Zahir. Padahal Rasulullah menanyakan, dan hadisnya sahih di dalam Bukhari dan Muslim, atadruna mal iman? Tahu kalian apa itu iman? Iman itu adalah engkau menegakkan salat, engkau bersyahadat, engkau menegakkan salat, mengeluarkan zakat. Yang disebut amalan-amalan zahir, persis seperti ketika ditanya tentang mal Islam oleh Jibril. Dijawab al-Islam, an tashhada an la ilaha illallah wa tuqimus shalah ila akhirih. Ikhwan fillah a'azakumullah, disinilah kita mengetahui bahwa sesungguhnya dua kalimat al-iman dengan al-Islam adalah dua kalimat yang idza ijtama'a iftaraq wa idza iftaraqa ijtama'. Dua kalimat yang kalau berpisah sendiri-sendiri maknanya sama, bersatu, dan kalau lafadznya berbarengan bersama-sama disebut dalam satu kalimat maka maknanya berbeda. Kalau maknanya dibedakan karena berbarengan, biasanya disebutkan bahwa Islam untuk yang zahir-zahir, sedangkan iman untuk yang batin. Tetapi kalau sendirian, Islam mengandung keimanan, kalimat iman mengandung keislaman. Maka ikhwan fillah azakumullah, berarti dua kalimat ini mirip dengan fakir dan miskin. Kalau ada seorang berkata kepada kamu dengan bahasa Arab, wazi'ha lil fuqara, bagikan untuk fuqara. Kamu bagikan kepada siapa? Fuqara saja atau fuqara dan masakin? Fuqara dan masakin sama.
Demikian pula sebaliknya, kalau orang itu mengatakan wazi'ha lil masakin, bagikanlah kepada masakin, maka dibagikan kepada semua orang miskin ataupun orang fakir, sama. Tetapi kalau digabungkan kedua-duanya, sesungguhnya al-fuqara dan masakin adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Apa itu maknanya fuqara dan masakin? Maknanya orang-orang yang tidak punya sama sekali, dan maknanya yang miskin adalah orang-orang yang punya tapi kurang. Dibedakan. Tetapi kalau sendiri disamakan. Ini di dalam bahasa Arab ada dua kalimat yang seperti ini. Yang kalau bersama-sama dibedakan, tapi kalau sendirian sama maknanya. Seperti iman dan Islam. Demikian ikhwan fillah azakumullah, nanti akan kita jelaskan lebih jelas lagi insyaallah pada pelajaran yang akan datang biidznillah taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.